Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kepada ikhwani fid din, azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada 4. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab, baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak boleh orang berperang. Dan gak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Setelah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrul Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi, Nabi menyuruh untuk puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah, tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa 1 hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu.
Kesempatan ini, maka antum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunnahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa jangan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa 3 hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 nggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi nggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa, nggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi nggak mengkhususkan pada Asyura dengan istilah lebaran anak yatim. Nggak ada dalam Islam, nggak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, nggak ada dalam Islam, nggak ada. Gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita dengan terbunuhnya, nggak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa, itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamualaikum Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.